Shalom saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita, ibadah doa dan pemulihan yang kita lakukan setiap hari Selasa. Kami percaya Bapak Ibu sekalian beserta kami juga semua di sini, kita tetap sehat, tetap semangat dan tetap berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Baiklah saudara terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita dengarkan Kibang Sangkakala dengan sikap berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, di mana Bapa sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah doa pemulihan kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami mohon padamu Bapa, Engkau yang berkuasa nanti di dalam ibadah kami, mulai dari awal sampai dengan selesainya Bapa, supaya ibadah kami dapat selesai dengan baik, dan melalui ibadah kami Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon padamu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, semua yang tertelendar dengan kami, begitu juga Yayasan Sola Gracia, gedung Yayasan Sola Gracia semua aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, semua yang mengambil bagian dalam ibadah kami, pemusik, song leader, dan penabur firman-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan supaya semua ini dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk semua alat-alat yang kami pakai dalam ibadah kami dan jaringan yang kami gunakan. Tuhan berkati supaya semuanya berfungsi dengan baik, dan supaya ibadah kami juga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkuasa di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Bapa di dalam ibadah kami. Inilah doa kami datang kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang kudus, seiman, saling rukun. Kita percaya kasih Tuhan membuat kita semua saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang hidup bersama. Lihat betapa baik dan indahnya saudara yang hidup bersama, disatukan dalam persatuan. La la la
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ini kami anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Sebelumnya, suci kuduskan tubuh, roh, dan jiwa kami, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau menjamah Rusia ya Tuhan, pemimpin Rusia agar dia segera menghentikan serangannya terhadap Ukraina ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami bermohon biarlah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada para pengungsi ya Tuhan, agar mereka terus berpengharapan kepadamu saja, terus mengandalkan Engkau dalam keberadaan hidup mereka pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan pertolongan-Mu atas para pengungsi ya Tuhan. Begitu juga Bapa, kiranya Kau berikan hikmat bagi masyarakat Indonesia agar tetap Tuhan melaksanakan protokoler kesehatan. Begitu juga ya Tuhan buat TNI Polri ya Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas mereka sebaik-baiknya, menjaga keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami pada siang hari ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Senang bisa menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan kepada kita semua, beginilah bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ia meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengasihi judul renungan hari ini, yakni persekutuan yang indah. Nah, Bapak, Ibu, menarik ketika kita membaca kitab Mazmur pasal 133. Dia langsung membuka sebuah kalimat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti ketika kita sebagai saudara, ketika kita ada dalam persekutuan, ya, Alkitab langsung bilang baiknya dan indahnya. Berarti orang yang bersekutu, orang yang bersaudara, yang berkarib, ya, itu sungguh alangkah baik dan indahnya. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan itu sungguh baik dan indahnya? Alkitab. Pengalaman Daud, ya, menyatakan tentang hal ini. Daud pasti punya pengalaman, ya. Bagaimana dia bisa mengecap sebuah persekutuan dalam pengalaman hidupnya, sehingga akhirnya dia gambarkan dengan apa? Dia gambarkan pertama itu di ayat yang kedua,
seperti minyak yang baik ya. Kalau dalam bahasa Karo, minyak si meherga. Lalu apa itu minyak yang mahal itu? Apa itu minyak yang baik? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minyak yang baik itu adalah minyak wangi yang ketika memang seorang imam itu ditabiskan, maka diambillah botol minyak yang begitu mahal itu dan kemudian dipecahkan di atas kepala imam yang ditabiskan. Dan Bapak Ibu, itu aromanya akan merebak kemana-mana. Semua orang bisa menikmati ya aroma dari parfum yang hebat itu. Kita melihat bagaimana perjalanan minyak itu dari atas kepala itu dipecahkan, kemudian turun ke janggut, dan kemudian turun lagi kemana? Ke leher jubah, sampai akhirnya menyebar ke bawah. Lihat Bapak Ibu, kepala yang ditaruh dengan minyak wangi itu sampai meleleh ke bawah. Itulah gambaran persekutuan yang rukun. Semua diberkati. Kalau tadi minyak parfum tadi, minyak yang mahal itu dijatuhkan, dikucurkan di atas kepala imam, maka semua orang bahkan di tempat yang jauh itu bisa menikmati. Jadi ternyata kalau ada sebuah persekutuan yang baik, itu tidak hanya berdampak bagi golongannya, tapi semua orang akan menikmatinya. Gambaran kedua dalam Alkitab, persekutuan yang rukun, persekutuan yang indah itu digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Ibu ya, di dunia Palestina itu ada sebuah gunung yang sangat tinggi ya, dan itu adalah gunung Hermon. Di puncaknya, di atas gunung Hermon itu selalu ada salju. Sementara bukit di Sion itu, gunung-gunung Sion itu tempatnya kering Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah apa? Sepanjang tahun tempat itu bisa menghasilkan sayur-sayuran. Kita bertanya, tapi itu kering kok bisa menghasilkan? Ternyata luar biasa. Sebab apa? Di atas bukit Hermon itu, di atas gunung Hermon itu, tumpukan salju yang banyak itu akan selalu mengeluarkan embun. Dan kemudian akhirnya embun itu membuat suasana menjadi basah, sehingga walaupun berjarak dengan gunung-gunung di Sion, gunung Sion itu tetap akan menghasilkan dengan baik. Luar biasa Bapak Ibu. Saya mengamati bagaimana persekutuan kita juga ya di Sola ini. Saya merasa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, lihat Bapak Ibu, ketika kita bersehati dan kemudian dari persekutuan kita yang selalu rukun, itu akhirnya apa? Kecium sama orang banyak Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah memberi kesaksian. Bapak Ibu, kita menjadi orang yang diberkati, sehingga apa Bapak Ibu? Kita akhirnya melayani ke semua daerah, pelosok, bahkan ke luar negeri. Dan kemudian di tempat di mana itu kering, sementara kita tinggal di Medan, akhirnya apa? Mereka juga mendapatkan berkat. Wow, saya berpikir Bapak Ibu, sebuah persekutuan yang baik, rukun, dan indah, sebuah kehidupan persaudaraan yang saling rukun, saling mesra dan harmoni, itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa di seluruh tempat. Saya membayangkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
bagaimana William Carey juga dengan saudara-saudaranya akhirnya mampu menjadi berkat bagi negara India. Sebab apa? Sebab memang akhirnya dia berangkat ke India. Dari persekutuan mereka, bahkan saudara perempuan dari William Carey tetap berdoa bagi saudaranya yang menjadi misionaris, yakni William Carey. Mereka bersehati mendoakan dan India bisa mendapatkan berkat. Sola Gracia bersatu hati bersama dengan seluruh pengerja, dan begitu banyak tempat yang kering secara rohani itu akhirnya menjadi tanah yang subur. Luar biasa Bapak Ibu. Persekutuan yang rukun itu akan selalu membawa berkat, selalu akan menjadi kesaksian, selalu akan membawa aroma wangi seperti minyak yang dikucurkan di atas penapisan kepala imam-imam. Selamat Bapak Ibu, tetaplah memelihara persekutuan kita bersama, dan kita melihat bahwa pandemi sepertinya akan semakin landai ke depan. Kita mari bariskan kesatuan hati kita, mari kita siapkan barisan kita kembali untuk melayani Tuhan, menjangkau daerah-daerah, menjangkau tempat-tempat yang kering secara rohani, sehingga di mana tempat yang kita kunjungi, akhirnya di sana juga tumbuh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Teguhkan kami, kuatkan kami. Pakai kami semua Tuhan sebagai pelaku firman Allah. Kami menjadi orang yang saling merindukan satu dengan yang lain sebagai sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan yang berdasar bagi persekutuan antara Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami juga akan sangat merindukan setiap saudara dan saudari kami, khususnya para pekerja dan seluruh jemaat Tuhan yang selalu hadir, yang selalu setia, baik secara onsite dan juga online, lewat setiap pelayanan yang dilayankan oleh Sola Gracia. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami dan inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.